Di hari itu, Habib Umar terakhir kalinya melihat ayahnya. Di Tarim, makin lama politiknya makin panas. Syuyu'i atau komunis ini menjadi-jadi. Banyak membantai ulama, menyiksa ulama, menculik ulama. Akhirnya Habib Umar البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dilahirkan di Tarim sebelum Fajar hari Senin 4 Muharram 1383 Hijriah. Kalau dilihat di internet, itu bertepatan dengan 27 Mei 1963 Masehi hari Senin. Jadi sesuai dengan yang ada di situs resminya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Nasabnya Al-Habib Umar. Nasab Habib Umar bersambung dengan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Di situs resminya Habib Umar itu dicantumkan nasab beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Nasab beliau adalah Al-Habib Al-Allama Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abdullah bin Abi Bakr bin Idrus bin Umar bin Idrus bin Umar bin Abi Bakr bin Idrus bin Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alawi ibn al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad ibn Ali bin Alawi bin Muhammad Sahib Sum'ah ibn Alawi bin Ubaidillah bin Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain al-Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah al-Zahra binti Sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alaihim ajma'in. Di masa kecilnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, sejak kecil Habib Umar dididik langsung oleh orang tuanya. Diajari Al-Quran, aqidah, fikih dan akhlak. Orang tua Habib Umar yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ulama yang sangat terkenal di kota Tarim. Beliau sangat terkenal keteguhannya dan keberaniannya. Jika Al-Habib Muhammad ini berdakwah selalu membawa putranya yaitu Al-Habib Umar yang masih kecil. Padahal waktu itu di Tarim dikuasai oleh Syuyu'i ataupun komunis. Yang mana komunis ini berbuat semena-mena, berbuat kezaliman, penculikan, dan pembunuhan kepada para habaib dan ulama. Akan tetapi hal itu semua tidak membuat Al-Habib Muhammad gentar apalagi lemah. Justru tambah semangat di dalam menegakkan kebenaran dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala serta mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Rasulullah dan syariatnya. Pada suatu hari Habib Muhammad mengajak Habib Umar ke Masjid Jami' Tarim. Sesampai di sana, Habib Muhammad menyuruh Habib Umar untuk menunggunya dan beliau memberikan ridanya kepada Habib Umar. Keluarlah Habib Muhammad dari Masjid Jami'. Habib Umar yang menunggu sangat lama. Akhirnya ada kecurigaan di dalam hatinya. Mana ayah ini kok belum datang-datang? Keluarlah Habib Umar mencari ayahnya di sekitar Masjid Jami'. Tapi ayahnya tidak didapati. Beliau menangis. Sebagaimana anak kecil ketika ditinggal orang tuanya, pastilah menangis. Kebetulan di situ ada satu orang. Langsung Habib Umar menanyakan tentang ayahnya. Orang ini justru membentak Habib Umar, disuruh diam sambil menamparnya. Di hari itu Habib Umar terakhir kalinya melihat ayahnya. Pemberian ridha ayahnya ini sebagai tanda kepada Habib Umar untuk meneruskan perjuangan dakwah ayahnya. Dari inilah
Habib Umar sangat termotivasi dan sangat semangat di dalam berdakwah dan mencari ilmu. Kehilangan ayahnya tidak membuat Habib Umar lemah dan kendor di dalam berdakwah dan mencari ilmu. Beliau meneruskan ngajinya di Kubah Abu Murayyim, yang mana banyak ulama-ulama besar hafal Quran di Kubah Abi Murayyim. Kubah Abi Murayyim ini kalau di Indonesia ya seperti musola. Tempatnya ada di Tarim, dekat dengan Rubat Tarim, atau ada di sekitar Pasar Tarim. Beliau juga belajar kepada kakaknya, yaitu Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim. Dan juga beliau belajar ke Habib Muhammad bin Alawi bin Syihabuddin. Dan beliau juga belajar kepada Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadl. Dan beliau juga belajar kepada masyayikh yang mengajar di Rubat Tarim. Di Tarim, makin lama politiknya makin panas. Syuyu'i atau komunis ini menjadi-jadi. Banyak membantai ulama, menyiksa ulama, menculik ulama. Akhirnya Habib Umar pada tahun 1402 Hijriah bertepatan dengan bulan Desember tahun 1981 Masehi, Al-Habib Umar ingin meneruskan belajarnya ke Hijaz sambil bekerja. Akan tetapi ketika sampai di kota Aden, beliau banyak iktikaf di Kubah Al-Habib Idrus dan mendapatkan bisyarah untuk pergi ke Baydha belajar kepada Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Akhirnya Habib Umar pergi ke Baydha belajar ke Habib Muhammad Al-Haddar, yang mana nantinya Habib Muhammad Al-Haddar ini menjadi mertuanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Di situ Habib Umar juga belajar kepada Habib Zain bin Sumit, karena waktu itu Habib Zain bin Sumit mengajar di pondoknya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Selama ada di Baydha, Habib Umar ini tidak menyia-nyiakan waktunya. Beliau gunakan waktunya itu untuk belajar dan berdakwah. Di pondoknya Al-Habib Muhammad Al-Haddar, setiap malam Jumat dan hari Jumat itu libur sebagaimana di pondok-pondok lainnya. Dan ini oleh Habib Umar digunakan untuk berdakwah, untuk menyebarkan agamanya Allah, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, mengenalkan para sahabat, dan mengenalkan syariatnya Allah kepada orang-orang awam yang ada di Baydha dan di kota-kota sekitar Baydha. Beliau kembali ke pondoknya Al-Habib Muhammad Al-Haddar itu setelah Jumat. Ketika sampai di pondok, beliau mendapati ghada, makanan siang, itu sudah habis. Akhirnya beliau membeli biskuit dan dicelupkan ke teh dan memakannya. Itulah makanan Habib Umar setiap hari Jumat selama ada di kota Baydha. Bahkan saya pernah mendengar bahwasanya pertama kali Habib Umar ghada makan siang di pondoknya Al-Habib Muhammad Al-Haddar, ketika beliau merayakan pernikahannya dengan putrinya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Pada tahun 1403 Hijriah, di bulan Rajab bertepatan dengan tahun 1982 April, beliau pergi ke Hijaz untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan selama di Hijaz, beliau banyak belajar dan mengambil sanad keilmuan kepada ulama Hijaz, di antaranya kepada Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf Jeddah, dan juga Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, dan juga kepada Al-Musnid Al-Muhaddis Abuyah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Mekah, dan juga kepada Syekh Yasin Al-Fadani, yang mana Syekh Yasin Al-Fadani ini pemegang sanad dunia. Beliau ini berasal dari Indonesia, dari kota Padang. Pada pertengahan tahun 1411 Hijriah, beliau pergi ke negara Oman, tepatnya di daerah Solalah, yaitu di pesisir pantai Oman. Di sana beliau berdakwah selama 1 tahun setengah. Selama 1 tahun setengah ini, Habib Umar banyak membawa perubahan di kota Solalah. Orang-orang mulai banyak yang datang ke majelis taklim, datang ke majelis maulid,
datang ke majelis khair, bahkan banyak dari kalangan anak-anak muda. Pada tahun 1413 Hijriah, beliau berpindah ke Syihir. Syihir adalah daerah dekat Mukalla. Mukalla ini adalah ibu kotanya provinsi Hadramaut di negara Yaman. Di sana beliau menghidupkan Rubat Al-Mustafa Syihir, yang mana Rubat Al-Mustafa ini sempat tutup bertahun-tahun karena ada komunis di daerah Hadramaut. Tutupnya Rubat Mustafa ini disebabkan adanya komunis yang masuk ke Hadramaut. Di Syihir ini beliau banyak kenangan. Di antaranya beliau menyusun kitab Khulasatul Madad itu di kota Syihir. Beliau juga mengarang kitab Diya'ul Lami di kota Syihir. Asal mula dikarangnya Diya'ul Lami yaitu pada suatu malam di Rubat Mustafa Syihir, Habib Umar duduk bersandar ke salah satu tiang yang ada di sana dan memanggil salah satu muridnya untuk menulis. Beliau mengucapkan dan santrinya ini menulis apa yang diucapkan oleh Habib Umar. Habib Umar melantunkan, Ya Rabbi sholli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Maulid Diya'ul Lami ini adalah maulid yang sangat fenomenal. Umurnya yang masih kecil akan tetapi sudah masyhur, banyak dibaca, bahkan di Indonesia ini banyak orang yang membacanya. Dan Maulid Diya'ul Lami ini penuh teka-teki. Contohnya, di fasal pertama itu ada sholawat, Ya Rabbi sholli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Itu jumlahnya 12. Angka 12 ini menandakan tanggal lahirnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12. Kemudian di fase kedua ada pembacaan ayat. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu diambil dari 3 surat. Pertama dari surat Al-Fatah, yang kedua dari surat Al-Taubah, yang ketiga dari surat Al-Ahzab. 3 surat ini menandakan angka 3, yaitu bulan ketiga dari bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Yaitu Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kemudian ada nasyr. Itu sampai qiyam. Dari awal sampai qiyam ini berjumlah 63 bait yang menandakan bahwasannya umur Nabi Muhammad SAW adalah 63 tahun. Dan masih banyak lagi teka-teki yang ada di Diya'ul Lami. Kalau kita perhatikan itu banyak sekali. Kembali lagi kepada Habib Umar. Semangat Habib Umar dalam berdakwah tidak sampai di situ. Pada tahun 1414 Hijriah, bertepatan tahun 1994 Masehi, beliau pergi ke Tahrim untuk membangun Darul Mustafa dan menata ulang kegiatan di Tahrim yang sempat kocar-kacir disebabkan syu'i, disebabkan adanya syu'i, yaitu komunis. Adapun tujuan didirikan Darul Mustafa itu ada 3, sebagaimana yang tercantum di dalam situs resminya Darul Mustafa. Yang pertama, ta'limu ulumi syari'atil mutahharati bisanadis sahihi al-muttasil ala wajhi at-tahqiqi bit-tariqatil mawruthah 'anis salaf ma'al akhdhi bil wasail wal asalibil haditha an-nafi'ah warrabt bil waqi'il 'amali. Itu yang pertama. Yang kedua, tazkiyatun nufusi bil ikhlasi wat tahqiqil inabah wal khasyati waz zuhdi wal wara'i wa tathhiril qulubi wa tahdhibil akhlaq. Yang nomor 3, da'watul ibadi ila Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmati wal maw'izatil hasanah min khilali gharasi 'azamati ad-da'wati fit tullabi wal qiyami biwajibiha. Intinya tujuan Darul Mustafa itu ada 3. Yang pertama, mengajarkan ilmu-ilmu syariat yang suci, yang memiliki sanad yang benar, yang tersambung dengan metode tatap muka
dengan cara yang sudah turun-temurun dari salaf. Juga mengambil metode yang modern yang bermanfaat. Yang nomor 2 yaitu tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Dan juga membersihkan hati dan memperbaiki akhlak. Yang nomor 3, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditanamkan sejak menjadi santri. Berdakwah itu sudah ditanamkan sejak menjadi santri. Kemudian Darul Mustafa diresmikan pada hari Selasa tanggal 29 Dzulhijjah 1417 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Mei 1997 Masehi. Itu syair. Kemudian Habib Umar membuat syair, yang syair ini ditulis di pintu gerbangnya Darul Mustafa, yang berbunyi, ya man bi'ahdillahi qad ramal wafa wa dukhula dairatil habibil muqtafa umdud yadayka bihimmatin wa azimah wadkhul bisidqil waddi daral mustafa fi taubatin khalsa wa tuhri sariratin arih bifa'lin munshida hadha shifa. اسمها يعرب عن عزاتها تشرق الأنوار من ساحاتها ينحني المجد لها معترفا أشرقت أنوار دار المصطفى اسمها يعرب عن عزاتها تشرق الأنوار من ساحاتها ينحني المجد لها معترفا أشرقت أنوار دار المصطفى إنها شمس علوم سطعت وبها عيديد والغنى ازدهت وعلت فخرا وزادت شرفا أشرقت أنوار دار المصطفى أشرقت أنوارها مثل القمر هالة تبدو على وجه عمر تنشر الإشعاع حبا وصفا أشرقت أنوار دار المصطفى يحمل الرايات في الغنى تريم يستعيد المجد والعز القديم يقتفي آثار من قد سلفا أشرقت أنوار دار Dakwah Habib Umar di dunia internasional. Semangat berdakwahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu seakan-akan ditransfer kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Dengan bukti aktifnya Habib Umar berdakwah di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti negara yang pernah didatangi oleh Habib Umar untuk berdakwah, yaitu negara Suriah, Turki, Yordania, Britania, India, Sudan, Pakistan, Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, South Afrika, Spanyol, dan Chechnya. Dan masih banyak yang lain. Habib Umar juga aktif menghadiri multaqo atau pertemuan ulama internasional. Jika dilihat di situs resminya Habib Umar pernah menghadiri yang pertama yaitu Muktamar ke-12 di Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 2002. Yang kedua pernah menghadiri Multaqa Ulama Internasional di Malaysia pada tahun 2003. Beliau juga pernah menghadiri Muktamar Internasional di Sri Lanka pada tahun 1423 Hijriah.
Beliau juga pernah menghadiri muktamar di Uni Emirat Arab pada tahun 1425 Hijriah. Dan beliau pernah menghadiri dialog Islam Kristen di Universitas Cambridge, Britania. Dan masih banyak yang tidak disebutkan di situs resminya. Seperti beliau pernah menghadiri Multaqa Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah di Grozny, Chechnya pada tahun 2016 Masehi. Juga beliau pernah menghadiri dan menandatangani Risalah Amman yang diadakan di kota Amman, ibu kota Yordania pada tahun 2004. Dan masih banyak lagi. Selain beliau aktif menghadiri Multaqa Ulama Internasional di luar negeri, beliau juga membuat Multaqa Ulama Internasional yang diadakan di Tarim setiap tahunnya. Dakwah Habib Umar di Indonesia. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid setiap tahun datang ke Indonesia. Bahkan beliau membuat silaturahmi antar ulama yang dinamakan Al-Muwasalah Bainal Ulama. Di situs resminya disebutkan di profilnya, profil Majlis Al-Muwasalah. Apa itu Al-Muwasalah? Majlis Muwasalah Bainal Ulama. Majlis Muwasalah Baina Ulama Muslimin adalah forum silaturahmi antar ulama Islam yang didirikan oleh Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Indonesia pada tahun 1428 Hijriah atau 2007 Masehi. Pada awalnya Al-Habib Umar bin Hafid secara rutin setiap tahun datang ke Indonesia sejak 1998 Masehi untuk ziarah, silaturahmi dan berdakwah. Selama kunjungannya, beliau senantiasa bertemu, berkumpul dan mendengar saran, pendapat, problema dan keluhan dari para ulama tentang permasalahan umat, khususnya kaum muslimin di Indonesia. Hal ini berlangsung setiap tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2006, beliau memberi isyarah bahwa pada kunjungan yang akan datang, tepatnya di bulan Muharram 1428 Hijriah, akan digagas sebuah majlis sebagai forum yang dapat menjadi sarana bertemu dan bertukar pikiran para ulama. Tujuan utama dari majelis tersebut adalah menyatukan para ulama dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar agar mereka punya kesatuan kata dan visi. Dan tidak menjadikan dakwah Islamiyah sebagai alat politik, tujuan duniawi atau hal serupa. Murni hanya untuk melanjutkan risalah para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu muwasalah. Habib Umar juga membuat majlis Al-Wafa bi Ahdillah. Kalau dilihat di Facebook resminya Al-Wafa bi Ahdillah, Al-Wafa bi Ahdillah itu adalah wadah silaturahmi antar alumni Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman dan beberapa alumni Timur Tengah lainnya. Dibentuk pada tanggal 28 Agustus 2008 bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1429 Hijriah dengan nama Ikatan Alumni Darul Mustafa. Pada hari Kamis malam Jumat tanggal 15 Januari 2009 atau 19 Muharram 1430 Hijriah di Jakarta, Al-Habib Umar bin Hafid, Direktur Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, mengesahkan forum ini dengan memberi nama Al-Wafa bi Ahdillah yang tidak khusus alumni Darul Mustafa tapi lebih umum bagi yang bergerak di bidang ad-da'wah ilal haq wa dilalah ilal huda. Ad-da'wah ilal haq wa dilalah ilal huda. Itulah dua organisasi yang dibuat oleh Habib Umar di Indonesia. Metode dakwah beliau. Beliau berdakwah hanya mengajak kepada Allah, mengenalkan Rasulullah, dan mengenalkan syariat Allah. Beliau tidak mengajak ke organisasi, beliau tidak mengajak ke manhajnya, beliau apalagi mau mengajak ke partai dan ke pemerintahan. Jika ada orang ataupun organisasi yang salah, maka beliau ini meluruskan tanpa menyebut namanya ataupun organisasinya. Beliau lebih mengedepankan dakwah bil hikmah dan mau'idhah,
yang baik. Sebagaimana tadi ada di misi tujuan Darul Mustafa itu, yaitu da'watul ibadi ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dakwanya Habib Umar itu sangat menjauhi perdebatan, perselisihan, apalagi pertikaian. Dan beliau menjauhi hal-hal politik ataupun yang berhubungan dengan pemerintahan. Adapun jika terpaksa ada perdebatan, maka beliau berdebat dengan debat yang baik. Akan tetapi saya tidak pernah melihat beliau itu berdebat. Murid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dari didikan beliau ini banyak keluar ulama internasional seperti Al-Habib Ali Al-Jufri dari Abu Dhabi, Al-Habib Musa Qadim dari Yaman, Syekh Mus'ab dari Inggris, Al-Habib Ali Zainal Abidin dari Malaysia, Al-Habib Mundir Al-Munsawa dari Jakarta yang mendirikan Majelis Rasulullah, Al-Habib Quraish Baharun, Al-Habib Jamal Ba'agil Malang yang memegang Majelis Ar-Ridwan, dan lain-lain. Itulah sedikit biografi tentang Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Apabila ada kesalahan, bisa ditulis di komentar di bawah. Dan apabila ada tambahan-tambahan yang perlu ditambah, bisa juga ditulis di komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.